Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, mata dunia saat ini sedang menyorot ke Indonesia terkait kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia. Akankah kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ini berdampak dengan terbukanya peluang dialog perdamaian dan mengakhiri perang? Untuk pembahasan lebih lanjut, kita akan berbincang dengan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmahanto. Salam sehat. Selamat pagi, Prof. Salam sehat. Prof, ini dengan kunjungan Jokowi ke Rusia dan juga ke Ukraina, dua negara yang terlibat dalam perang sekaligus. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan fenomena ini, Prof? Ya, kalau menurut saya ini suatu upaya untuk terjadinya gencatan senjata. Jadi bukan sama sekali untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Rusia terhadap Ukraina, bahkan Rusia terhadap Amerika Serikat dan sekutunya ya, karena belakangan kita tahu bahwa dengan kunjungan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, serta Presiden Macron misalnya, mereka justru ingin mengintensifkan pertahanan Ukraina ketika melawan Rusia. Yang dilakukan oleh Bapak Presiden adalah mengupayakan agar adanya gencatan senjata, dan kalau misalnya antara Rusia dengan Ukraina memang ada masalah, silahkan diselesaikan secara damai. Dan kedua, tentu Bapak Presiden datang dalam rangka untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan, baik tragedi kemanusiaan di Ukraina maupun tragedi kemanusiaan akibat adanya permasalahan supply chain berkaitan dengan pangan di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Jadi menurut saya ini suatu langkah yang sangat perlu diapresiasi dari Bapak Presiden untuk mencoba melakukan gencatan senjata antar dua negara. Kita perlu ingat juga bahwa Israel dan Turki pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Bedanya adalah pada saat itu Menteri Luar Negeri yang mengupayakan, dan pada saat itu baru serangan itu dilancarkan oleh Rusia, sehingga pada saat itu Rusia maupun Ukraina belum lelah. Ya, jadi mereka masih bersemangat sehingga gagal upaya tersebut. Nah, sekarang menurut saya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini tepat waktu, karena mungkin kedua belah pihak ini sudah lelah dan legitimasi masyarakat di kedua negara juga semakin mengecil untuk diteruskannya perang ini. Jadi mudah-mudahan kita lihat dari rekam jejak yang biasanya dilakukan oleh Vladimir Putin dalam banyak aksi yang dilakukannya sebelumnya, memangnya bisa berpotensi gencatan senjata ini berhasil, Prof? Ya, yang pasti begini, dua negara ini, utamanya Rusia mungkin, kalau mereka memang sudah lelah, mereka membutuhkan penyelamatan muka kalau misalnya akan mengakhiri serangan ini. Karena apa? Kalau misalnya tiba-tiba Rusia mengakhiri tanpa ada angin dan lain sebagainya, tentu dunia akan mengatakan bahwa Rusia sudah menyerah. Dan Rusia tidak mau melakukan itu. Demikian juga Presiden Zelensky, kalau misalnya dia tiba-tiba menyatakan menyerah dari serangan Rusia, ini pun tidak baik untuk Presiden Zelensky. Oleh karena itu, mereka membutuhkan pihak ketiga yang bisa menyelamatkan muka masing-masing. Ya, dan dalam konteks inilah Bapak Presiden hadir, dan saya yakin kalau Presiden Zelensky beliau menginginkan bahwa serangan itu dihentikan. Sementara kalau kita ke Rusia, kalau saya melihat dan indikasinya itu besar. Karena apa? Ingat, Indonesia pada awal serangan ini ikut dengan Amerika Serikat dalam membuat resolusi yang mengutuk, mengecam serangan Rusia. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa sekarang Rusia mau menerima kunjungan Bapak Presiden? Dan itu sudah dijadwalkan. Dugaan saya karena meskipun Indonesia mungkin dianggap berpihak pada Amerika Serikat dan sekutunya, namun Presiden Putin melihat bahwa opsi ini yang terbaik untuk bisa keluar dari situasi sekarang ini. Jadi Indonesia nantinya akan ditanda kutip manfaatkan untuk menyelamatkan muka dari Rusia. Baik, artinya Rusia dan Ukraina ini masih menganggap Indonesia adalah negara yang netral begitu ya, Prof? Sehingga bisa menerima Presiden Jokowi dengan baik nanti.
Betul sekali. Ini sikap dari dua negara ini terhadap Indonesia memang dianggap bahwa kita ini menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang netral, lalu kemudian berbeda dengan katakanlah ketika Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris datang ke Ukraina, atau tadi saya katakan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, bahkan juga petinggi dari Rumania, itu mereka dalam konteks mendukung apa yang dilakukan oleh Presiden Zelensky untuk menghadapi serangan dari Rusia. Intinya adalah mereka tidak bersikap netral. Ini berbeda dengan Indonesia. Demikian. Baik, apakah artinya dalam hal ini Rusia juga sebenarnya membutuhkan Indonesia atau pihak ketiga untuk mendamaikan perang begitu, upaya gencatan senjata dilakukan dengan Ukraina? Atau seperti apa pandangan Anda, Prof, terkait dengan hal ini? Karena kan sebenarnya Rusia juga dari segi ekonomi juga terhambat karena pasokan gandum yang tidak bisa keluar terlalu banyak begitu, yang tidak bisa diekspor terlalu banyak. Dari segi ekonomi bagaimana Anda melihatnya terkait dengan hal ini, Prof? Ya, yang pasti sangat-sangat membutuhkan kehadiran Indonesia. Ingat, sampai dengan hari 120 lebih ini, tidak ada negara ketiga yang mencoba untuk mengupayakan gencatan senjata. Tidak seperti di awal-awal di mana ada Israel dan Turki. Ini baru kali pertama di mana dalam jangka waktu yang cukup panjang itu ada negara, dalam hal ini Indonesia, yang mengupayakan hal ini. Jadi ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan kalau saya melihat Rusia selama ini kan mengatakan bahwa serangan ke Ukraina ini akan merupakan serangan yang sangat cepat. Tetap waktu itu kita berpikir bahwa dalam hitungan minggu sudah akan selesai. Tetapi ini sudah dalam hitungan bulan. Nah, oleh karena itu Rusia mungkin di luar ekspektasi bahwa ternyata rakyat di Ukraina itu melakukan suatu perlawanan yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah pasokan tadi. Karena adanya sanksi ekonomi, lalu kemudian juga Rusia juga mengenakan sanksi ekonomi sebenarnya ke negara-negara barat karena dia tidak akan menjual gas mereka dan lain sebagainya. Ini yang mengganggu supply chain dari pasokan bahan-bahan yang sangat mendasar bagi dunia. Nah, inilah yang katakanlah menjadi concern bagi dunia. Dan Bapak Presiden sebagai presidensi G20 ya saat ini, beliau melihat bahwa perekonomian tidak akan bergerak, perekonomian dunia tidak akan bergerak dan berjalan apabila tidak kemudian dilakukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Nah, nanti Bapak Presiden yang penting adalah memberikan jaminan bahwa NATO tidak akan menerima Ukraina kepada Rusia. Nah, ini yang harus dibicarakan pada pertemuan Bapak Presiden di Jerman, di G7, membicarakan ini dengan Joe Biden mungkin dan lain sebagainya, untuk mendapatkan jaminan bahwa negara-negara tersebut tidak akan menerima Ukraina. Karena ini yang menjadi sumber dari konflik serangan Rusia ke Ukraina. Dan yang kedua, pada waktu bertemu dengan Presiden Zelensky, mungkin Bapak Presiden bisa menyampaikan bahwa otoritas di Ukraina tidak lagi menyerang warga negara Ukraina yang masih menggunakan budaya Rusia, termasuk bahasa Rusia. Dan ini juga yang harus disampaikan kepada Bapak Presiden Putin, seperti itu. Baik, Prof, kalau kita bicara terkait dengan presidensi G20, ini kan bergulir dinamika juga di kalangan masyarakat juga, di kalangan elit juga seperti itu. Nah, dengan lawatan Presiden ke Rusia dan juga ke Ukraina, ini seberapa besar sih, Prof, peluang potensinya supaya presidensi G20 Indonesia kali ini bisa lebih baik lagi gambaran ke depannya? Ya, yang pertama adalah saya berharap masyarakat publik kita tidak melakukan ekspektasi yang berlebihan terhadap upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Karena kalau kita punya ekspektasi yang berlebihan, tentu kekecewaan akan besar. Ini merupakan upaya, walaupun dicoba gitu ya, pasti tetap ada unsur kegagalannya. Pertama, kita harus paham bahwa Indonesia sebagai Presiden G20 perlu melakukan upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini. Karena sekali lagi perekonomian dunia sedang mengalami stagnan gitu ya, karena adanya perang ini. Kedua, memang kita secara moral mempunyai kewajiban karena menurut konstitusi kita
diamanatkan bahwa Indonesia harus turut dalam ketertiban dunia. Sekarang ini dunia sedang tidak tertib dengan adanya serangan ini. Nah, tentu Bapak Presiden akan mengupayakan, tetapi kita paham sekarang ini kayak kemarin masih ada serangan Rusia terhadap Kiev. Nah, ini yang tentu harus ada komunikasi antara Kemlu Indonesia dengan Kemlu Rusia, bahwa pertama menjelang kedatangan Bapak Presiden ke Kiev, serangan itu harus tidak boleh ada. Karena Bapak Presiden sedang ada di sana dan sedang melakukan upaya yang sebenarnya Rusia juga akan mendapat keuntungan. Ya. Kedua, tentu Kemlu kita harus mempersiapkan formula bagaimana gencatan senjata itu bisa terjadi dan menyampaikan kepada Bapak Presiden untuk kemudian dikomunikasikan kepada para kepala pemerintahan, kepala negara yang ikut di dalam G7, kemudian disampaikan juga kepada Presiden Zelensky dan kemudian Presiden Putin. Jadi upaya-upaya seperti ini harus dilakukan, bukan cuma sekedar Bapak Presiden datang lalu kemudian melakukan improvisasi di lapangan. Tidak seperti itu. Jadi ini yang juga harus dipahami oleh publik, bahwa segala sesuatu tentu sudah dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri, lobi-lobi awal dan lain sebagainya. Baik, tentunya upaya perdamaian ini erat kaitannya dengan dialog yang intens begitu ya, dibangun secara bertahap, tidak hanya sekali datang begitu dalam tanda kutip. Prof. Jika memang dalam pertemuan nanti antara pemerintah Indonesia, Ukraina dan juga Rusia belum berbuah hasil, ke depan ini apa saja upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar juga kebutuhan pemerintahan Indonesia terkait dengan impor pangan dari Rusia dan Ukraina ini juga bisa berjalan dengan lancar lagi seperti sedia kala. Seperti apa Prof pandangan Anda? Ya, yang pasti kalau gencatan senjata masih belum terjadi, maka tetap kita akan menyampaikan undangan kepada Presiden Zelensky dan Presiden Putin untuk hadir di forum G20 bulan November nanti. Nah, pada saat itu kita berharap, kita berupaya agar ada pertemuan yang membahas tentang perang ini antara kepala-kepala pemerintah negara yang sekarang G7 langsung dengan Putin atau dengan Presiden Zelensky. Jadi biarkan mereka lah yang akan membicarakan permasalahan di antara mereka. Kalau sekarang ini kan Indonesia sebagai pihak ketiga yang coba membantu. Jadi ini tetap kita harus upayakan sebagai backup plan, ya, rencana cadangan. Kalau misalnya gencatan senjata kali ini tidak berhasil. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga di sini, kalau misalnya gencatan senjata itu berhasil, maka Presiden Jokowi bisa menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mendukung pasukan penjaga gencatan senjata tersebut sepanjang memang dimandatkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena kita mempunyai pengalaman yang panjang berkaitan dengan peacekeeping operation PKO yang dilakukan oleh PBB. Jadi ini wujud nyata, wujud konkret yang akan dilakukan oleh Indonesia dan mudah-mudahan memang bisa dikomunikasikan oleh Bapak Presiden kepada semua pihak yang saat ini akan beliau temui. Demikian. Baik. Prof. Nanti sebelum Presiden ke Rusia dan juga Ukraina, Presiden Jokowi juga akan ke G7 terlebih dahulu di Jerman. Nah, di momen ini apa yang mungkin bisa menjadi sebuah momentum spesial begitu ya, sebelum datang ke Rusia dan juga Ukraina, apa yang harus diusahakan, Prof? Ya, yang pasti saya menduga negara-negara G7 juga mengharapkan kehadiran Bapak Presiden. Ya, karena nanti negara-negara tersebut tahu bahwa Bapak Presiden akan ke Ukraina dan Rusia, sehingga dugaan saya akan ada pembicaraan informal berkaitan dengan kunjungan beliau. Nah, di sini Bapak Presiden tentu akan mengatakan, saya akan membawa titipan, katakanlah pesan yang mereka ingin sampaikan, tetapi juga sebaliknya mereka juga harus mau, ya, untuk tadi yang saya katakan, tidak akan menerima Ukraina sebagai anggota NATO. Ya, Bapak Presiden perlu mendapat jaminan ini karena inilah yang akan dibawa ke Presiden Rusia untuk menyampaikan hal ini. Yang kedua, bahwa ada jaminan bahwa negara-negara tersebut tidak membantu baik secara finansial maupun senjata untuk kemudian melakukan serangan terhadap Rusia. Mungkin ini juga yang ingin didengar oleh Presiden Putin.
Lalu kemudian tentu negara-negara ini akan segera mencabut embargo terhadap Rusia sehingga pasokan pangan dan lain sebagainya itu tidak terganggu, ya, karena ini juga yang akan dibawa ke Presiden Rusia. Ya. Jadi ini hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dikomunikasikan secara informal dengan negara-negara G7 yang akan ditemui oleh Bapak Presiden. Baik, menarik tadi perkataan Prof. Hik ya yang menyebutkan bahwa kemungkinan jika upaya pertemuan dengan pemerintah Indonesia, Rusia dan Ukraina ini berbuah hasil, yaitu gencatan senjata terjadi begitu ya Prof. Hik ya. Apakah ada negara yang dirugikan antara Rusia dan Ukraina ataukah ini win-win solution, Prof? Kalau menurut saya ini win-win solution. Sekali lagi, semua kita, ya termasuk kita negara yang terdampak dari adanya perang ini, semua sudah lelah dengan perang ini. Ya, dan ini kita harus akhiri. Kita baru saja mengakhiri pandemi COVID-19 ya secara global. Nah, kemudian muncul permasalahan ini dan permasalahan ini sangat-sangat mengganggu. Karena apa? Memang serangan ini tidak mudah untuk dihentikan oleh negara-negara Barat yang punya tanda kutip kendali terhadap Dewan Keamanan PBB. Kenapa? Karena Rusia bukan Iran atau Irak. Rusia itu negara yang punya hak veto. Rusia itu secara ekonomi mereka juga tidak mudah untuk kemudian diembargo secara ekonomi terus kemudian harus menghentikan serangan itu. Belum lagi Presiden Putin juga punya legitimasi yang masih kuat untuk menjadi presiden di Rusia. Jadi menurut saya akan sulit kalau misalnya negara-negara Barat, ya Amerika Serikat dan teman-teman itu memperlakukan Rusia seperti halnya Irak atau Iran dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian pentingnya Bapak Presiden untuk hadir karena kita semua sudah lelah, ya. Maka solusi satu-satunya adalah bagaimana gencatan senjata itu terjadi. Sekali lagi, gencatan senjata bukan kemudian menyelesaikan semua permasalahan antara Ukraina dengan Rusia. Baik, kita tunggu nanti bagaimana hasil dari lawatan Presiden Jokowi ya, Reza ya. Dan juga Prof. Hik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time pagi hari ini.